Biasanya orang itu sudah punya gaya berpikir, cara bernalar, lama-lama jadi habit. Dan mengganti habit ini tidak gampang. Maka kamu jangan mimpi kalau ada orang punya pandangan beda dengan kamu tunjukkan salahnya terus dia ganti pandangan. Tidak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita nyampe ke tokoh semiotik yang ketiga, Charles Sanders Peirce. Itu bacanya Peirce ya, jangan Pierce. Ya, kayak kalau kalian baca dompet, P-U-R-S-E, Peirce. Jadi lebih seperti itu membacanya. Oke, ini ngaji filsafat seri ke 130 sekian. Saya lupa sampai 100 berapa. Yang sudah beberapa kali mungkin sekarang sudah mulai ngerti dikit-dikit tentang filsafat. Cuma saya pesen yang merasa ilmunya tambah tidak boleh merasa lebih. Ini penyakitnya itu. Beberapa hari yang lalu saya ketemu mahasiswa yang merasa tercerahkan. Cuma setelah merasa tercerahkan itu cara ngomongnya jadi tidak enak. Dia merasa bahwa semua guru-gurunya sebelum ini itu tidak ada yang bagus. Bahkan institusinya juga tidak bagus. Jadi ini menurut saya harus direvisi ya. Kalau bahasanya pesantren, ilmu itu tidak cuma dicari ngertinya, tapi dicari juga barokahnya. Tidak ada gunanya ilmunya tambah, tapi malah jadi bencana. Harus juga dicari barokahnya. Jadi baru ngerti sedikit, tidak boleh merasa guru saya yang kemarin berarti keliru, berarti tidak pas, berarti institusi saya selama ini berarti tidak bagus dan seterusnya. Tidak boleh. Jadi itu diantara kalau di pondok namanya adabul muta'allim, etiketnya orang yang cari ilmu. Kalian juga begitu, tidak boleh merasa sudah lebih sehingga yang lain dianggap salah. Ada satu kisah sufi yang mungkin pernah saya ceritakan tentang seorang guru besar. Jadi guru besar ini merasa satu ketika dia merasa jenuh sama ilmunya, merasa galau. Karena ternyata mungkin kayak kalian, filsafat itu ternyata gitu aja tuh. Masa kemarin tak pikir rumit, jelimet. Lama-lama dia merasa jenuh. Dia tidak tahu jenuhnya di mana. Sampai satu ketika dia dapat isyarat dari Allah, temuilah orang ini di desa ini. Terus didatangilah orang yang diisyarati oleh Allah itu. Orang ini ternyata sederhana, miskin, dan mungkin profilnya juga bukan profil ulama, hanya orang biasa.
Terus si guru besar ini datang memperkenalkan dirinya. Si orang biasa ini terus tanya, jenengan ini siapa? Saya itu ulama di kota ini. Oh, sampean yang muridnya ribuan itu ya? Sampean yang ngaku jadi guru itu ya? Orang besar itu ya? Kan gitu. Terus si ini, iya, cuma saya kok dapat isyarat disuruh ketemu sampean. Loh, kok malah ketemu saya? Yang malah saya yang harus banyak belajar dari Anda. Ini dua orang sama-sama bingungnya. Terus, ya sudah kalau gitu, katanya si guru besar ini, sampean pingin belajar apa dari saya? Oke, terus kalau gitu saya ada pertanyaan ini, tolong guru dijawab ya. Yang pertama, makan yang benar itu gimana sih? Terus si guru besar, itu pertanyaan gampang, katanya si kiai. Makan yang benar itu kan ya baca bismillah, baca doa sebelum makan, kemudian pakai tangan kanan, sebelum kekenyangan, sebelum kenyang berhenti, kalau selesai baca hamdalah, selesai. Oh, cuma itu ya? Kok beda sama ilmu saya? Oke, nanti yang kedua sekarang pertanyaannya. Tidur yang benar itu gimana? Ya gampang, tidur yang benar itu baca bismillah, baca doa, merem, selesai. Terus tertidur sampai bangun. Oh gitu, beda juga sama ilmu saya. Yang ketiga, saya ingin tanya, sampai kan guru, ngajar yang baik itu gimana? Jawabannya, ya ngajar yang baik itu ajarkanlah pertama-tama dari Al-Quran, terus hadis, terus sesuai dengan yang ingin disampaikan pada murid-muridnya apa. Tidak boleh ada pertentangan dengan Quran dan hadis. Itu ngajar yang baik. Oh gitu ya, beda juga sama ilmu saya. Ini suwe-suwe guru besarnya jengkel. Sampean sejak tadi kok beda terus itu loh. Jan-jane ilmu sampean kayak gimana sih? Ya kalau saya makan yang benar, itu pertama-tama saya harus cek dulu makanannya halal apa haram. Meskipun pakai bismillah, pakai tangan kanan, kalau itu haram, kalau saya ya ndak. Oh, geleng-geleng guru besarnya. Lah kalau tidur yang benar itu kalau saya ndak cuma baca doa, baca bismillah, tapi saya juga melepaskan semua kedengkian, semua rasa tidak suka, semua kesalahanku maupun kesalahan orang lain, ku mohonkan maaf pada Allah, sehingga waktu tidur aku tidak ada ganjelan apapun, sehingga saat itu juga kalau menghadap pada Allah aku siap. Oh, guru besarnya semakin geleng-geleng. Nah kalau ngajar yang benar gimana? Kalau saya ngajar yang benar itu yang penting pertama hatinya ikhlas, terus nyari ridhonya Allah, baru mikir teknisnya. Oke, dari situ guru besar ini baru sadar bahwa ternyata dia yang merasa sudah penuh ilmunya kalah hanya melawan orang kampung yang cara mikirnya nggak terduga-duga. Sebenarnya guru ini kan juga ngerti yang diomongkan oleh orang kecil ini tadi, cuma nggak nyampe di pikirannya. Itu kalau bahasa sufi, ilmunya tidak jadi cahaya. Jadi ilmunya tidak barokah. Kalian wawasannya banyak, tapi pasti banyak di antara ilmu itu yang kadang-kadang malah tidak jadi cahaya, tidak jadi sumber perbuatan, tidak jadi sumber kebaikan. Itu namanya barokah. Oke ya, jadi jangan ditiru tadi ya teman saya yang satu tadi yang baru pinter dikit sudah mencela-cela gurunya yang kemarin-kemarin, yang lalu-lalu. Oke, karena hari ini keahliannya orang Indonesia sebagian besar memang mencela dan mengeluh. Oke, bismillah, kita mulai tokoh semiotik kita. Ini lebih tua daripada yang minggu lalu, Roland Barthes. Namanya Charles Sanders Peirce. Itu ada fotonya waktu muda,
Saya kasih yang muda karena fotonya waktu tua itu jenggotnya panjang. Nanti kamu anggap salafi dia kalau tak pampang di situ. Jadi biar aja kayak gini, biar kamu ngerti bahwa dia bukan orang kita. Jadi Charles Peirce ini ya Amerika. Nanti kita kenalnya sebagai pelopor filsafat namanya pragmatisme. Berdua sama temennya William James. Lahirnya 1939 dan nanti meninggalnya 1839, meninggalnya 1914. Jadi lumayan bisa sampai usia tua sekitar 75 tahun. Berasal dari keluarga intelek. Ayahnya seorang profesor dari Universitas Harvard. Harvard ini universitas paling tua di Amerika. Profesor matematika, profesor astronomi. Nanti keahlian yang sama diwarisi oleh Charles S. Peirce ini, Charles Sanders Peirce. Charles Peirce ini kadang-kadang dia nulis namanya sendiri, bukan Sanders, tapi mungkin kalian nanti baca buku ada yang S-nya bukan Sanders tapi Santiago. Santiago itu sebenarnya ini bikinan dia, semacam nama pena. Alasannya dua. Santiago ini nama seorang santo. Santo itu orang suci dalam agama Kristen yang asalnya dari Spanyol. Alasan yang pertama karena istri keduanya dari Spanyol. Jadi dia pengen lebih dekat sama istri keduanya, maka S-nya diganti Santiago. Nah, nama aslinya Santo Santiago kalau dalam Kristen itu sebenarnya James. James ini temennya William James. Dan dia sangat hormat pada temennya ini karena nanti Charles Peirce ini waktu umur-umur paruh baya dia bangkrut, miskin. Hartanya dipakai beli aset, tapi asetnya nggak berkembang, terus dia bangkrut. Yang menopang hidupnya temennya ini, William James ini, yang nanti sama-sama merumuskan pragmatisme. Jadi dia dapat dukungan finansial dari William James. Bahkan sampai William James meninggal, dia masih dapat dari William James dan teman-temannya William James. Sehingga saking kagumnya, saking hormatnya sama William James, terus dia pakai nama Santiago. Karena Santo Santiago itu namanya aslinya James. Jadi itu ada dua alasan. Yang pertama istri keduanya, yang kedua temannya. Itu untuk Charles Peirce. Dia ahli filsafat, ahli logika, ahli matematika. Kebisaannya sangat banyak. Kelemahannya cuma satu tadi, miskin. Ya, jadi ya terserahlah kamu milih mana, ilmu muakeh ning melarat apa sugih ning ndak pati pinter. Nek iso ya ilmunya banyak, duitnya banyak. Kalau bisa, kalau ndak bisa ya tetap milih ilmu dulu. Ilmu cari duit. Oke. Oke, ya. Saya ndak tahu ya, kalau setiap kali saya cerita biografi itu mesti ada sisi ndak enaknya orang-orang pinter itu. Mungkin itu memang jalan keilmuan itu begitu, kadang-kadang ada terjalnya. Dan nanti meninggalnya juga karena sakit kanker. Charles Peirce ini jasanya luar biasa. Orang yang pertama pakai istilah semiotik itu Charles Peirce. Jadi dia harusnya kita omongkan pertama. Cuma kalau diomongkan pertama nanti ada beberapa istilah yang agak membingungkan, maka biasanya orang ngajar semiotik memang diawali dari Ferdinand de Saussure. Oke. Belajar Charles Peirce itu enaknya dalam ranah logika sama filsafat ilmu. Baru yang ketiga semiotik. Makanya nanti kita singgung
sedikit-sedikit dari tradisi logika, kemudian filsafat ilmu, kemudian baru kita masuk ke semiotik untuk ngomong tentang tanda. Oke, itu sekilas tentang riwayat hidupnya Charles Peirce. Kita lihat ya, diawali dari logika sekarang, awalnya. Jadi yang pertama tentang kebenaran. Katanya Charles Peirce, kebenaran itu ada dua jenis. Yang pertama, kebenaran transendental. Yang kedua, kebenaran kompleks. Kebenaran transendental itu benar yang ada pada objeknya. Orang menyebutnya kebenaran objektif, tidak tergantung pada subjeknya. Kalau bahasa agama mungkin ini namanya hak. Benar pada objeknya itu ya, apapun jenis orangnya, dia akan mengatakan hal yang sama karena dia ada di objeknya. Ilmu-ilmu eksakta itu banyak mengandung kebenaran transendental. Contohnya, laptop ini warnanya hitam. Ini kan kebenaran yang benarnya ada di objeknya, tidak di kita. Kalau kamu ngomongnya beda, bukan Pak, itu kuning, kamu yang disalahkan. Kamu dianggap buta warna, wong jelas hitam kok. Kamu tanya ke orang Yahudi, kamu tanya ke orang Syiah, Salafi, Wahabi, garis keras, garis lurus, garis bengkok, tetap dia akan bilang laptop ini warnanya hitam. Kebenarannya sifatnya objektif, namanya kebenaran transendental. Jadi kalau ada yang tanya, apa ada kebenaran objektif? Ada. Kebenaran transendental ada di objeknya. Meskipun nanti ada juga kebenaran yang tidak ada di objeknya. Bahwa tanggal 2 Desember kemarin ada jutaan umat Islam yang demo di Jakarta, faktanya memang begitu. Ini kebenaran transendental. Mau nggak mau, wong gambarnya jelas kok. Kelihatan ada jutaan orang Islam yang di sana. Itu kan fakta, tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah di sana itu bela Islam apa bela yang lain? Nah, ini baru masuk ke dimensi kebenaran kompleks. Jadi bedakan kebenaran transendental sama kebenaran kompleks. Kompleks truth sama transendental truth. Ini dua hal yang berbeda. Jadi katanya Charles Peirce, ya bedakan itu. Kalau kebenaran kompleks, dia ada dua. Yang pertama ada kebenaran etis, yang kedua ada kebenaran logis. Ini sama-sama ada di manusia kalau ini. Tidak lagi di objeknya. Ada yang etis. Kalau etis itu dasarnya adalah kepercayaan. Kalau logis itu dasarnya akal. Jadi ketika kita ngomong sesuatu, apakah kebenarannya itu masuk akal atau dasarnya kepercayaan, itu namanya kebenaran kompleks. Kalau dasarnya kepercayaan kita, itu namanya kebenaran etis. Kalau dasarnya rasio, itu namanya kebenaran logis. Misalnya kita ngomong, menurut saya Tuhan itu maha kuasa. Kenapa? Karena Al-Quran ngomong gitu. Kenapa? Aku percaya Al-Quran. Ini kebenaran psikologis, etis. Menurutku Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Tak lihat alam semesta ini begitu rumitnya, begitu kompleksnya, tapi kok jalannya bisa seimbang ya. Menurut saya ini luar biasa. Nah, ini pakai akal. Namanya kebenaran logis. Jadi
Kategori-kategori kebenaran itu ada transendental, ada kompleks. Yang kompleks ada dua, ada etis, ada logis. Nanti ukuran-ukurannya beda, parameter-parameternya beda. Jadi kalau berhadapan dengan pernyataan apapun, boleh diklasifikasi. Ini fakta, kebenaran transendental. Ini opini, kebenaran kompleks. Oke. Katanya Charles Peirce, meskipun ada jenis-jenis kebenaran, pada akhirnya semua kebenaran itu ngukur validitasnya adalah aspek pragmatisnya. Pragmatis itu prakteknya, kenyataannya, hasilnya, efeknya. Itu pragmatisnya. Jadi dia dilihat konsekuensi praktisnya. Konsekuensi praktis itu tadi tujuannya apa, hasil enggak. Itu nanti sehingga dia disebut pragmatisme. Apakah itu kebenaran transendental, apakah itu kebenaran etis, apakah itu kebenaran logis, monggo saja, tidak masalah. Yang penting efeknya. Oke, apakah bela Islam, apakah demo makar, apakah namanya macam-macam, monggo saja. Tapi dampaknya apa itu? Efeknya apa? Kalau efeknya baik berarti baik, kalau efeknya jelek berarti jelek. Itulah pragmatisme. Kalau gara-gara 212 itu kita tambah rukun sesama umat Islam, secara pragmatis itu baik. Alhamdulillah gara-gara kemarin kita sekarang semakin rukun, semakin saling mengenal, semakin kompak. Tapi kalau sebaliknya, kita semakin gegeran, semakin pinter gerenengan, semakin itu berarti secara pragmatis itu jelek. Itu Charles Peirce. Apa-apa dihitung hasilnya. Ngaji ini bagus apa jelek? Tidak dilihat, oh ini sesuai Al-Quran Pak, kebenaran etis. Ini menurut saya masuk akal Pak, mahasiswa kan wawasannya luas, kebenaran rasional. Tidak penting itu katanya Peirce. Terserah dalilmu apa, tapi efeknya bagus tidak? Kalau gara-gara ngaji ini kamu tambah ngeyelan, tambah cerewet, tambah bikin orang mangkel, karena kalau ngomong ra iso dikalah ke, berarti ngaji filsafat dampaknya jelek. Secara pragmatis jelek. Tapi kalau dengan ngaji ini kamu semakin wise, semakin kalau diajak ngomong ngalang-alai wali. Berarti apik, lumayan lah, enggak apa-apa. Paling enggak kamu iso gaya kayak orang-orang bijaksana. Itu pragmatis namanya. Jadi ngukurnya tidak dari barangnya, tapi dari efeknya. Filsafat inilah nanti yang namanya pragmatisme. Jadi tidak proses yang dilihat, tapi hasil. Kalau manajemen modern namanya manajemen by result. Dilihat hasilnya. Jalannya apa aja boleh lah, yang penting hasilnya apik. Jadi itu yang pertama. Dalam logika ada jenis kebenaran. Nah, ngejarnya gimana kebenaran itu? Nah ini proses-proses konstruksi berpikirnya manusia. Katanya Charles Peirce, dari situ orang ketemu kebenaran. Ada yang pertama lewat belief. Jadi belief itu kepercayaan. Dikasih tahu percaya. Ya bahasa kita iman. Itu juga sumber kebenaran, gak usah takut. Pak, saya kemarin Islamnya cuma dikasih tahu orang tua ya Pak. Dikasih tahu ustadku di kampung. Apa bisa Pak? Ya bisa. Dari belief juga bisa ketemu kebenaran. Pemikiran yang berdasarkan kepercayaan. Tidak masalah. Belief, iman, akidah. Hidup butuh kepercayaan. Tidak mungkin orang hidup tanpa belief. Kalau tidak ada belief, kita tidak bisa hidup.
Ya kepercayaan itu kan tidak cuma kepercayaan agama, ada kepercayaan sosial, ada kepercayaan fisikal, mungkin ada kepercayaan kimiawi, macam-macam. Misalnya, aku percaya bahwa setelah minum ini hausku hilang. Itu kepercayaan. Kalau aku tidak percaya, aku tidak akan minum. Itu kan belief namanya. Kamu percaya bahwa saya nanti datang di ngaji malam ini, maka terus kamu datang. Itu kan belief juga. Kalau kamu tidak percaya, tidak, Pak Faiz kelihatannya kemarin batuk, mesti rateko ini. Mungkin kamu juga tidak berangkat. Kamu tetap berangkat karena kamu percaya saya berangkat. Itu belief. Jadi ilmu itu penemuannya rasional, tapi biasanya dalam aspek sosialisasinya sifatnya belief. Gravitasi itu yang menemukan Newton. Tapi setelah Newton, orang percaya saja dengan teorinya Newton. Tidak semua nguji kayak Newton. Tidak semua nguji teori relativitasnya Einstein. Itu kamu percaya aja sama Einstein. Itu namanya belief. Kayak kamu ke dokter, itu kan belief. Percaya saja sama dokternya. Kamu tidak mikir sendiri, nggak ngajak diskusi dokternya, pokoknya dokternya ngasih resep apa, ya itu kepercayaan namanya. Jadi secara harafiah kepercayaan kalau bahasa Arabnya iman itu ya macam-macam isinya, tidak cuma agama. Oke, dan nggak usah kamu debat, berarti saya musyrik Pak ini, percaya sama dokter, ya tidak sampai di situ. Ya, jadi kepercayaan itu aqaid, akidah, yang agamamu itu namanya akidah diniyah, kepercayaan agama. Nanti ada kepercayaan sosial. Ada mungkin kepercayaan nasional, kamu percaya bahwa Pancasila adalah sesuai dengan kepribadian kita. Kamu tidak pernah ngecek apa Pancasila itu cocok beneran sama kita, tidak peduli lah. Yang penting percaya aja. Kamu percaya saja bahwa burung Garuda itu adalah lambang. Kamu kan nggak pernah bahas sampai ke situ. Percaya aja. Itu namanya belief. Bentuk berpikir kedua, habit. Itu bahasanya Charles Peirce, habit of mind. Biasane, kebiasaan. Kalau ini kita biasa menyebutnya tradisi. Ada banyak, biasanya tradisi ini kelanjutannya kepercayaan. Biasanya gitu. Apa sih alasannya ngaji kok dimulai jam 8? Apa ndak bisa habis asar biar ndak ngantuk? Ya bisa saja. Tapi mungkin ndak enak ya, enaknya malam. Kenapa? Biasanya begitu. Itu namanya habit. Jangan salah loh, manusia itu banyak nanti dipengaruhi justru oleh habit of mind ini. Jadi akalmu itu responnya terhadap kebenaran dan kepercayaan itu biasanya agak tergantung dengan habit ini. Kalau kamu rajin sekali sholat, akan muncul habit di mindmu bahwa sholat itu harus. Sehingga ketika kamu ninggal satu sholat saja, rasanya ganjel. Itu kenapa? Karena habit. Coba kamu biasakan ndak sholat. Iya, lo itu ninggal sholat santai. Alah biasa aja. Kamu baru ninggal satu aja paniknya gitu. Saya bolak-balik ndak masalah. Itu kenapa? Habit of mind. Pembiasaan. Kamu mungkin masuk masjid pakai sepatu naik, kamu ndak enak. Kenapa? Kamu sudah dibiasakan sejak kecil masjid itu suci loh, ndak boleh pakai sepatu. Itu habit. Kalau gereja ndak masalah Pak, gereja itu kan kelompok sana kafir itu Pak, diinjak-injak juga ndak apa-apa. Itu habit juga. Jadi diawali dari belief, dilanjutkan dalam habit. Oke, jadi kalau biasanya orang itu sudah punya gaya berpikir, cara bernalar, lama-lama jadi habit. Dan mengganti habit ini tidak gampang. Maka kamu jangan mimpi kalau ada orang punya pandangan beda dengan kamu tunjukkan salahnya terus dia ganti pandangan. Tidak. Kenapa? Ini sudah jadi habit. Setiap orang punya habit of mind sendiri-sendiri.
Kamu, ini loh orang gimana sih? Sudah tak tunjukin loh, salahnya di sini-sini. Dia ini hoak, mikirnya keliru kabeh. Kok pancet wae koyo ngene. Itu sudah habit. Ndak bisa. Pelan-pelan bisa. Sedikit-sedikit, lama-lama bisa. Tapi seketika itu ndak mungkin. Itu namanya habit of mind. Kebiasaan pikiran. Harus dibiasakan dulu. Oke, makanya pendidikan usia dini itu penting. Dalam rangka apa? Habituasi, pembiasaan. Adik-adikmu, besok anak-anakmu, biasakan yang baik-baik sejak kecil, sehingga besok waktu besar ketika melakukan yang tidak baik, dia merasa tidak enak, merasa tidak sreg. Kenapa? Karena terbiasa baik. Kayak kamu di kelas itu loh, kalau terbiasa masuk kelas, bolos sekali itu rasanya tidak enak, ganjel. Tapi kalau terbiasa bolos, iya, masuk itu rasanya aneh ya kok aku masuk. Jadi itu karena habit. Oke, gaya mikir kedua. Ada gaya mikir ketiga, biasanya setelah habituasi, orang juga mengalami namanya keraguan, doubt. Jadi doubt itu, iya ya, aku kayak gini nih apa ya sudah benar. Nah, itu mulai gaya ketiga mikir, namanya meragukan sesuatu. Apa pasti aku ngaji terus-terusan di masjid itu? Jangan-jangan aku terpengaruh nanti. Nah, itu mulai ragu-ragu. Kemarin sudah terbiasa, sekarang terpengaruh. Apa sih aku untungnya kuliah rajin itu, IP ku ya tetap jeblok. Nah, kamu mulai ragu-ragu, jangan-jangan salah aku kuliah itu. Ini kan mulai meragukan. Sholat tiap hari ya tetap sumpek aja hidupku. Jangan-jangan, ini mulai kamu mikir kan, kamu mulai ada gugatan-gugatan, pertanyaan-pertanyaan. Ini level mikir, konstruksi berpikir yang ketiga dalam diri manusia. Gaya ketiga, gaya meragukan. Oke. Setelah ragu-ragu, ada orang yang cuek kembali ke gaya berpikir sebelumnya. Apakah itu belief, apakah habit of mind. Tapi ada juga yang melangkah lebih jauh, melakukan inquiry, melakukan telaah, analisis-analisis, mulai membaca, mulai belajar. Islammu selama ini mungkin dicekokkan sejak kecil, bapakmu, ustadzmu di kampung, terus jadi habit. Kamu jadi mahasiswa mulai mikir sekarang, iya ya, apa ya pas? Apa Islamku ini serius enggak sih selama ini? Jangan-jangan ikut-ikutan. Yang benar Islam yang kayak gimana sih? Kamu mulai tanya. Itu namanya inquiry. Selama ini aku cuma ngomong aja bahwa madhabku itu Syafi'i. Aku tidak pernah sama sekali buka kitabnya Syafi'i. Sekarang tak serius buka Syafi'i. Nah, ini doubt dan inquiry. Ya, yang sering saya bilang itu kan kita sering tidak serius sama hidup kita, termasuk belief kita. Nah, di level doubt sama inquiry ini kita mencoba untuk serius. Aku itu mahasiswa, janjane mahasiswa itu apa sih? Tugasnya apa, yang harus dilakukan apa, yang jangan dilakukan apa. Selama ini cuma ikut-ikutan aja sih. Nah, itu namanya doubt dan inquiry. Ini gaya berpikir yang ketiga dan keempat. Baru setelah inquiry-nya ketemu, kita masuk the logic of theory. Kamu nemu jawaban sekarang. Biasanya disebut konsep, kalau konsepnya utuh namanya teori. Nanti relasi antar teori yang sistematis namanya ilmu. Kalau ilmu ini disepakati secara sosial namanya paradigma. Paradigma ini kalau disepakati sangat banyak orang namanya worldview. Rentetannya nanti begitu. Jadi manusia mikir itu dari belief. Sejak kecil biasanya berawal dari kepercayaan-kepercayaan. Makanya kamu sekolah di SD itu sifatnya informatif untuk kamu percayai saja.
SD, SMP, SMA bahkan itu kan sifatnya ada di belief ini. Tujuannya kamu dihabituasi, dibiasakan. Kamu diajari Pancasila, PKN, diajari agama, diajari IPA, IPS. Itu kan di situ tidak kritis sama sekali. Kamu cukup dihafalkan, waktu ujian dijawab. Kan cuma itu aja dulu. SD kan gurumu nggak suruh mengkritisi. Ya. Tidak mungkin pertanyaan ujian SD itu mengapa Pancasila cuma 5? Tidak ada. Itu muridnya mesti bingung itu. Kok cuma 5 itu. Ya, jadi tidak mungkin begitu karena dia cuma informatif. Baru waktu kamu kuliah ini kemungkinan sebagian besar kamu disuruh dot dan inquiry. Makanya biasanya begitu orang jadi mahasiswa dia diposisikan sebagai pembelajar yang dewasa, namanya andragogi, bukan lagi pedagogi. Pembelajaran untuk orang dewasa yang tidak boleh menerima begitu saja. Makanya jadi mahasiswa jangan cuma dihafalkan, eman-eman, itu levelnya anak SD. Harus ada dot, keraguan, opo yo gitu, apa tidak bisa alternatif yang lain, apa tidak bisa kemungkinan-kemungkinan kebenaran yang berbeda dan seterusnya. Lakukan inquiry, terus melahirkan tipe berpikir yang ketiga namanya the logic of theory. Logika ilmu, logika teori, logika konsep bermain. Jadi kalau besok kita diskusi, coba perhatikan levelnya lawan bicaramu. Dia ada di level belief, atau di level habit of mind, atau di level dot. Dia sedang mengalami krisis, keraguan, sedang bingung mencari jawaban, atau sedang inquiry. Dia sedang menelaah, dia punya bahan banyak, sedang mencari kebenaran, atau dia sudah ketemu yang baru. Kalau masih sifatnya informatif, hafalan biasanya masih di belief. Kalau bahasanya masih biasanya begitu, selama ini begitu, yang terjadi selama ini semacam itu dan seterusnya, itu biasanya levelnya habit of mind. Kalau sudah mempertanyakan itu biasanya ada di dot. Kalau sudah data-data baru diajukan, alternatif-alternatif baru diajukan, itu sudah ada inquiry. Kalau sudah fix jawaban baru yang beda sama yang lama, itu ada di logic of theory. Nah, ini level-level pemikiran dalam konsepnya Charles Peirce. Oke. Ya, ini enak untuk mata kuliah filsafat ilmu. Saya tidak tahu, harusnya S1 ya mulai kenal ini. Sederhana sekali, meskipun kalau baca bukunya agak bulat. Oke, iya loh, saya tidak tahu. Mungkin kelemahannya kita selama ini buku filsafat itu kebanyakan terjemahan. Dan orang Indonesia itu terlalu jujur, jadi terjemahan itu kata-katanya apa, yaitu yang diterjemahkan langsung. Sehingga yang baca jadi pening. Ya. Saya kemarin ada terjemahan itu, mungkin karena yang nerjemah tidak ngerti filsafat, jadi ada kalimat seorang kontradiksi. Kok ada seorang kontradiksi, kita pikir suwi. Apa ya seorang kontradiksi itu? Jadi dianggapnya kontradiksi itu nama orang. Jadi hati-hati ya membaca terjemahan. Apalagi filsafat. Filsafat itu banyak yang aslinya Jerman, terus versi Inggrisnya, terus baru kita Indonesiakan. Itu jadi melampaui 3 gaya bahasa itu biasanya memang agak susah. Jadi intinya itu, mending kamu kalau bisa bahasa langsung ke Inggrisnya. Itu lebih bisa ditangkap kadang-kadang bagi yang ngerti bahasa Inggris. Yang tidak ngerti ya, nah iya toh, yang nggak ngerti ya berdoa saja semoga ada hidayah dari atas. Ya kan ilmu itu kan nggak cuma ke sana, tapi dari atas juga kan. Sapa ngerti Gusti Allah kasihan padamu, terus sudahlah dikasih ilmunya Charles Peirce. Oke, jadi ada 5 kontradiksi.